Di sebuah kota kecil bernama Yomiyama, beredar sebuah cerita urban legend tentang kutukan yang menimpa salah satu sekolah SMP di sana. Kutukan ini berawal di 26 tahun yang lalu ketika seorang siswa bernama Misaki yang tiba-tiba meninggal dalam sebuah kecelakaan. Karena Misaki adalah siswa yang cukup dikenal oleh para murid dan guru di sekolahnya, mereka pun sulit menerima atas kematian Misaki tersebut. Hingga suatu hari, ada seorang siswa yang mengatakan bahwa Misaki masih hidup dan sedang duduk di bangkunya seperti biasa. Dan semenjak saat itu, kelas tersebut menyediakan sebuah bangku kosong tambahan sebagai simbol bahwa Misaki masih ada bersama mereka. Bahkan, pada hari kelulusannya pun bangku kosong tersebut dimasukkan ke dalam foto kelas mereka. Sampai akhirnya, sesuatu yang aneh pun terjadi. Misaki yang seharusnya sudah meninggal, tiba-tiba muncul di dalam foto kelulusan mereka. Saat ini di tahun 1998, seorang murid pindahan bernama Sakakibara sedang terbaring di rumah sakit. Hari ini seharusnya dia mulai bersekolah di SMP Yomiyama, tetapi karena penyakit paru-parunya kambuh, dia pun harus dirawat lebih lama. Saat ini, Sakaki tinggal bersama kakek neneknya dan juga tantenya yang bernama Reiko Mikami. Sedangkan ayahnya saat ini sedang bekerja di luar negeri. Setelah beberapa hari dirawat, tanpa diduga perwakilan dari kelasnya datang untuk menjenguknya. Mereka adalah ketua kelas Kazami, wakil ketua kelas Sakuragi, dan Izumi dari bagian tindakan pencegahan. Karena Sasaki masuk saat di pertengahan semester, mereka pun datang untuk memberikan salinan catatan pelajaran yang terlewat oleh Sasaki. Namun selain itu, kedatangan mereka juga untuk memastikan sesuatu. Apakah Sakaki benar-benar bukan penduduk asli dari kota Yomiyama? Meski kebingungan dengan pertanyaannya, namun Sasaki tetap menjelaskan bahwa dia sebenarnya lahir di Yomiyama, namun dia langsung pindah dan tinggal di kota Tokyo. Selain itu, Sakaki pun mengatakan bahwa dia pernah sekali berkunjung lagi ke kota Yomiyama, namun Sasaki tidak bisa mengingat kapan pastinya dia pernah ke sana. Meskipun ada keraguan di wajah mereka bertiga, akhirnya mereka menyambut Sasaki sebagai siswa baru di kelasnya. Namun saat Izumi bersalaman dengan Sasaki, dia merasa seperti pernah bertemu dengan Sasaki sebelumnya. Namun sayangnya, Sasaki sangat yakin bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Izumi sekalipun. Beberapa hari kemudian, kondisi Sasaki mulai membaik, dan dengan terburu-buru, dia memasuki lift untuk turun ke lantai bawah. Namun tanpa disadari, ada seorang gadis yang berdiri cukup dekat di belakangnya. Sakaki yang kaget pun langsung meminta maaf karena hampir menabraknya. Namun anehnya, gadis itu hanya diam dengan tatapan yang sangat kosong. Dan secara kebetulan, Sasaki melihat gadis tersebut yang menggunakan seragam SMP Yomiyama. Akhirnya, Sasaki pun sekedar berbasa-basi dengan mengatakan bahwa dia akan bersekolah di SMP tersebut. Namun, gadis tersebut masih saja diam dan hanya menanggapinya dengan anggukan saja. Tidak lama setelahnya, lift akhirnya berhenti di lantai basement 2, di mana lokasi tersebut adalah area kamar mayat. Dengan cepat, gadis itu pun pergi sambil membawa bonekanya yang cukup menyeramkan. Namun sebelum gadis itu menghilang, Sasaki dengan spontan menanyakan nama gadis tersebut. Dan yang mengejutkan, gadis itu akhirnya menanggapi Sasaki. Mei, Misaki, Mei. Beberapa hari setelahnya, Sasaki akhirnya mulai bersekolah. Dengan didampingi wali kelas dan juga asistennya yang dikenal sebagai guru Mikami, akhirnya Sasaki pun mengenalkan dirinya di kelas tersebut. Namun anehnya, semua murid hanya diam dan tidak ada satupun dari mereka yang menyambutnya. Meski begitu, Sasaki cukup tenang karena melihat seseorang yang dikenalnya, yaitu Misaki yang sempat dia temui saat di rumah sakit. Namun saat jam istirahat siang, suasana di kelas tiba-tiba berubah. Para murid yang sebelumnya diam, kini mulai mendekati Sasaki dan mengajak berbicara. Namun, ketika Sasaki bertanya tentang bangku rusak yang ditempati oleh Misaki, mereka pun langsung tampak canggung dan seolah sedang menutupi sesuatu. Keanehan lainnya pun terjadi saat pelajaran olahraga, di mana tidak ada kelas lain yang bergabung dengan mereka di lapangan. Sasaki pun bertanya kepada Takabayashi yang kebetulan tidak berolahraga juga. Takabayashi pun menjelaskan bahwa untuk kelas mereka, jadwalnya selalu dipisahkan dengan kelas lainnya. Tidak lama setelah Takabayashi pergi ke klinik sekolah, Sakuragi pun datang mendekati Sasaki. Karena Sakuragi merupakan wakil dari ketua kelas, dengan penasaran Sasaki pun bertanya tentang Misaki yang menghilang sejak jam istirahat tadi. Namun anehnya, Sakuragi justru tidak mengenal siapa siswa di kelasnya yang bernama Misaki. 三崎メイっていう女の子。ほら、左目に眼帯をした。
Namun suara petir tiba-tiba menggelegar. Spontan Sakaki pun melihat ke arah langit yang kebetulan terlihat Misaki yang sedang berdiri sendirian di atap sekolah. Dan tanpa berpikir panjang, Sakaki pun segera berlari untuk menemuinya. Akhirnya, Sakaki bisa bertemu kembali dengan Misaki yang saat itu sedang menggambar sendirian. Namun saat Sasaki mengajaknya berbicara, anehnya Misaki tidak mengingat jika mereka pernah bertemu sebelumnya di rumah sakit. Dengan kondisi yang masih kebingungan, Misaki tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Sasaki makin terkejut lagi. Dia mengatakan bahwa kehadiran Sasaki di kelasnya akan mendatangkan sebuah kematian. あなたは榊原光一。間違いない。うん。あなたの名前は死を連想させるから。しかもただの死じゃない。近い。話すのももうやめた方がいい。なんで？じゃあね、榊原くん。Sejak pertemuan itu, Sakaki merasa bahwa terdapat banyak hal yang sedang disembunyikan darinya, termasuk dengan sosok Misaki yang semakin terlihat sangat misterius. Keesokan harinya, Sakaki kembali bersekolah dan mengikuti pelajaran kesenian. Namun ada sesuatu yang dia pikirkan, yaitu Misaki yang tidak hadir di kelas tersebut. Setelah pelajaran selesai, Sasaki dan kedua temannya lanjut mengobrol di luar kelas. Namun rupanya, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Teshigawa terkait dengan situasi di kelasnya saat ini. Akan tetapi, Mochizuki langsung mencegah karena takut akan terjadi hal yang buruk kepada mereka. Sasaki yang awalnya penasaran dengan apa yang mereka sembunyikan, akhirnya perhatiannya terpecah setelah melihat Misaki yang berada di dalam perpustakaan. Dia pun langsung meninggalkan kedua temannya dan memasuki perpustakaan tersebut. Akhirnya, Sasaki pun menggunakan kesempatan ini untuk mengobrol dengan Misaki. Namun karena saat ini masih masuk ke dalam jam pelajaran, akhirnya Sasaki dihampiri oleh seorang penjaga perpustakaan dan langsung mengusirnya. Setelah Sasaki meminta maaf, dia pun langsung bergegas meninggalkan perpustakaan tersebut. Namun anehnya, hanya Sasaki saja yang diusir dari perpustakaan itu. Sedangkan Misaki malah dibiarkan di dalam perpustakaannya. Pada malam harinya, Sasaki pergi mengunjungi rumah sakit untuk menemui seorang perawat yang bernama Mizuno. Dulunya, mereka cukup akrab karena sama-sama menyukai novel misteri. Namun kedatangan Sasaki kali ini bukan untuk membahas soal novel tersebut, melainkan untuk menanyakan apakah ada pasien yang meninggal di minggu lalu saat Sasaki masih dirawat di rumah sakit ini. Dan rupanya, Mizuno pernah mendengar bahwa ada seorang pelajar SMP yang meninggal di hari itu. Tapi sayangnya, Mizuno tidak tahu identitas dari pasien tersebut. Meski begitu, Mizuno berjanji untuk mencari tahu dari rekan kerjanya dan akan langsung mengabari Sasaki secepatnya. Besoknya, saat sedang mengikuti pelajaran di kelas, Sasaki kembali kepikiran dengan Misaki yang lagi-lagi tidak ada di dalam kelas. Namun rupanya, Izumi mengamati gelagat dari Sasaki tersebut, sehingga pada waktu pulang sekolah, Izumi dan Sakuragi langsung menghampiri Sasaki untuk membicarakan hal yang penting kepadanya. Akhirnya, mereka pun pergi ke samping sekolah untuk membicarakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk pada kelasnya. Namun saat Izumi berusaha menjelaskan tentang peraturan yang harus dipatuhi di kelasnya, tiba-tiba kedua temannya justru menghalangi Izumi untuk membicarakan hal tersebut. Alasannya, karena Sasaki belum diberitahu akan kebenaran dari kondisi kelasnya itu. Mendengar alasannya itu, Izumi pun menjadi sangat marah, karena ketidaktahuan Sasaki tersebut akibatnya jadi banyak peraturan yang dilanggar olehnya. Namun saat mereka bertiga sedang sibuk berdiskusi, secara kebetulan Sasaki melihat Misaki yang sedang berjalan pulang. Dengan spontan, Sasaki pun meninggalkan ketiga temannya dan langsung mendekati Misaki. Namun tujuan Sasaki kali ini bukan untuk mengobrol seperti biasanya, melainkan untuk mengikuti Misaki menuju ke tempat tinggalnya. Namun saat Misaki berbelok di persimpangan jalan, tiba-tiba saja Misaki menghilang dari pandangan Sasaki. Namun dia pun terus berusaha untuk mencarinya, sampai akhirnya Sasaki tiba di depan sebuah toko boneka dengan bangunan yang cukup menyeramkan. Namun saat Sasaki sedang memperhatikan etalase toko tersebut, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Rupanya, perawat Mizuko yang menghubunginya karena sudah mendapatkan informasi tentang pasien yang meninggal di minggu lalu. Dengan rasa penasaran yang cukup tinggi, Sasaki pun langsung to the point menanyakan siapa nama pasien tersebut. 名前は？その子の名前はなんていう？亡くなった子は美咲だか正樹だか、そんな名前だったって。また聞きだから性格がどうか。
Meskipun sempat kebingungan kenapa teleponnya tiba-tiba terputus, namun Sasaki cukup kaget karena nama pasien tersebut seperti yang dia curigai selama ini. Selain itu, Sasaki pun penasaran dengan toko misterius yang ada di hadapannya, dan dia pun memutuskan untuk memasukinya. Dan tiba-tiba, seorang pegawai yang terlihat menyeramkan pun langsung menyapanya. Namun karena Sasaki adalah satu-satunya pengunjung di toko tersebut, maka Sasaki diperbolehkan untuk melihat-lihat koleksinya, termasuk koleksi boneka yang ada di lantai bawah. Setelah berkeliling, Sasaki pun cukup takjub dengan karya seni boneka itu yang dibuat dengan sangat detail dan juga sangat bagus. Namun saat Sasaki mengunjungi koleksinya yang ada di lantai bawah, semua bonekanya justru terlihat sangat hampa dan menyeramkan. Tapi ada satu boneka yang menarik perhatian Sasaki, yaitu boneka yang wujudnya sangat menyerupai Misaki yang dia kenal. Namun saat Sasaki masih kebingungan memikirkan boneka tersebut, tiba-tiba terdengar suara Misaki dari arah boneka itu. こういうの嫌いじゃないんだ。なぜここにあなたがいるの？なぜ？ Karena Misaki menanyakan alasannya ke sini, Sasaki pun beralasan bahwa dirinya sedang tersesat dan tidak sengaja menemukan toko boneka yang cukup menarik perhatiannya. Tapi yang membuat Misaki heran, kenapa Sasaki malah tertarik dengan boneka-boneka tersebut, di saat orang lain justru menghindari toko tersebut karena koleksi bonekanya yang menyeramkan. Namun Sasaki dengan spontan menjawab bahwa dia seolah memahami makna yang terkandung dari setiap koleksi boneka tersebut. Namun setelah mendengar jawabannya itu, Misaki tiba-tiba tersenyum dan langsung melepaskan penutup matanya untuk menunjukkan kepada Sasaki apa yang selama ini dia sembunyikan. Rupanya, Misaki menggunakan mata boneka sebagai pengganti di mata kirinya. Dan saking kagetnya, Sasaki sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun Misaki menjelaskan bahwa mata kirinya bisa melihat sesuatu yang sebaiknya tidak untuk dilihat. Dan oleh karena itu, Sasaki memilih untuk menutup mata kirinya itu. Akhirnya, mereka kemudian melanjutkan obrolannya di lantai atas. Namun karena Sasaki belum mengetahui cerita urban legend di sekolahnya, Misaki pun akhirnya menceritakan kisah tersebut kepadanya. Di mana kisah itu tentang seorang siswi dari kelas 3 yang meninggal karena kecelakaan di 26 tahun yang lalu. Namun, teman-teman sekelasnya memilih untuk menganggap bahwa siswi tersebut masih hidup. Dan sampai akhirnya, siswi yang telah meninggal tersebut tiba-tiba muncul di foto kelulusan mereka. 美咲っていう名前だったの。亡くなった子、美咲だか正咲だか、そんな名前だったって。他にお客さんはいないし。 Setelah mendengar kisah itu, Sasaki pun sangat terkejut karena seolah-olah kisah tersebut sedang menceritakan seseorang yang ada di hadapannya saat ini. Namun, tiba-tiba saja handphone Sasaki berbunyi. Ternyata neneknya menelpon karena khawatir dengan Sasaki yang belum kembali ke rumah. Bahkan, pegawai toko itu pun meminta Sasaki untuk pulang karena hari sudah malam. Namun karena perhatian Sasaki teralihkan oleh kedua hal itu, dia tidak menyadari bahwa Misaki sudah menghilang dari hadapannya. Besoknya saat pulang sekolah, Sasaki kembali menanyakan tentang Misaki kepada Sakuragi. Namun kali ini, Sakuragi menanggapi pertanyaan tersebut dengan serius. ダメなんです。ダメって。3組では行ってはダメなんです。 Tidak lama kemudian, Teshigawa lewat di antara mereka. Dengan spontan, Sasaki menanyakan tentang kisah Misaki dari kelas 3 yang terjadi pada 26 tahun yang lalu. Akibatnya, Sakuragi dan Teshigawa pun sangat terkejut bagaimana Sasaki bisa mengetahui kisah yang selama ini mereka tutup-tutupi. Namun rupanya, yang diketahui Sasaki hanya sebatas kisah yang terjadi di tahun pertama saja. Secara kebetulan, guru Mikami datang menghampiri mereka, dan Sakuragi pun langsung memberitahukan kepadanya bahwa Sasaki sudah mengetahui kisah urban legend tentang kelas 3 yang terjadi di tahun pertama. Dan karena hal itu, guru Mikami memutuskan agar mereka tetap diam dan tidak membahas apa yang terjadi di tahun-tahun berikutnya. Namun saat sudah di rumah, Sasaki masih penasaran dengan kelanjutan dari kisah legenda tersebut. Hingga akhirnya, dia pun bertanya kepada Rieko, termasuk tentang kelas yang dulu ditempati oleh mendiang ibunya Sasaki. Namun, Rieko menolak untuk menceritakannya, karena menurutnya, ada baiknya jika Sasaki mengetahui di saat yang tepat. Meski begitu, Rieko tetap memberitahukan kelas yang dulu ditempati oleh mendiang ibunya Sasaki. 律子姉さんは3組よ。 Beberapa hari setelahnya, ujian tengah semester pun tiba. Misaki sudah menyelesaikan ujiannya lebih dulu, yang kemudian diikuti oleh Sasaki. Saat di luar kelas, mereka pun kembali mengobrol. Namun ada suatu hal yang membuat Sasaki penasaran semenjak dia pindah ke sekolah ini, yaitu kenapa semua murid dan guru di kelasnya seolah menganggap bahwa Misaki tidak ada. いないものだから。でも。 みんなには私のこと見えてないの。そんな。見えてるのは榊原くん。あなただけだとしたら。
Tiba-tiba, ada seorang guru yang berlari menuju kelas mereka. Dan tidak lama kemudian, Sakuragi keluar dan terburu-buru untuk pulang. Namun, langkahnya itu tiba-tiba berhenti ketika melihat ke arah Sasaki. Sakuragi pun terlihat sangat ketakutan, seperti dirinya sedang melihat hantu. Dengan sangat ketakutan, Sakuragi memilih pergi ke arah yang berlawanan dengan mereka. Namun karena langkahnya terburu-buru, Sakuragi akhirnya terpleset dan terjatuh dari tangga. Besoknya, kabar meninggalnya Sakuragi mulai tersebar di sekolah. Bahkan teman-teman sekelasnya pun mulai membicarakan peristiwa itu. Karena kejadian yang menimpa Sakuragi tersebut terjadi setelah menerima kabar bahwa ibunya telah meninggal akibat kecelakaan. Izumi pun mulai menduga-duga apakah kejadian tersebut merupakan kutukan di kelas 3 atau hanya kebetulan saja. Namun beberapa orang mulai menyalahkan kedatangan Sasaki di kelasnya. Karena kehadirannya itu bisa memicu dimulainya kutukan yang sudah berlangsung selama 26 tahun lamanya. Saat teman-temannya sedang membicarakan dirinya, kebetulan Sasaki saat itu tidak masuk sekolah karena kondisi kesehatannya yang sedang menurun. Mizuno pun datang untuk mengecek kondisi Sasaki. Namun yang mengejutkan, Mizuno ternyata tahu tentang kejadian yang menimpa Sakuragi di sekolahnya. Karena Sasaki terlihat kebingungan, Mizuno pun akhirnya menjelaskan bahwa dia tahu berita itu dari adiknya yang ternyata sekelas dengan Sasaki. Setelah mengetahui itu, banyak hal yang ingin Sasaki tanyakan kepada Mizuno. Dan akhirnya, mereka pun janjian bertemu setelah Mizuno selesai bekerja. Sasaki pun langsung menanyakan tentang cerita urban legend di sekolahnya yang terjadi pada 26 tahun yang lalu. Namun sayangnya, Mizuno sama sekali tidak mengetahui cerita itu, karena kebetulan dia tidak bersekolah di Omiyama. Akhirnya, Sasaki menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan adiknya. Apakah adiknya itu pernah menceritakan tentang teman sekelasnya yang bernama Misaki Mei? Karena Sasaki sangat penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Misaki kepadanya, bahwa tidak ada seorang pun di sekolahnya yang bisa melihatnya. Atau mungkin mereka sebenarnya hanya takut kepada Misaki. Namun lagi-lagi Mizuno tidak mengetahui tentang cerita itu, tetapi dia berjanji akan mencoba menanyakan langsung ke adiknya dan segera mengabari Sasaki. Setelah pulang dari pertemuan itu, Sasaki menyempatkan lagi untuk datang ke toko boneka. Dia pun kembali mendatangi boneka yang menyerupai Misaki dengan harapan bisa bertemu dengannya lagi. Namun yang mengejutkan, Misaki benar-benar muncul dari balik boneka tersebut. Misaki pun menanyakan apa alasan Sasaki mencarinya. Namun karena sudah terlalu banyak pertanyaan yang menumpuk di kepalanya, Sasaki pun menanyakan apa yang sebenarnya telah disembunyikan oleh teman-teman sekelasnya itu. Dan akhirnya, Misaki menjelaskan tentang kutukan pada kelas 3 yang sudah terjadi selama 26 tahun lamanya. Dia pun mengatakan, peristiwa yang terjadi kepada Sakuragi bisa berarti telah dimulainya kutukan tersebut. Dan jika kutukannya benar-benar dimulai, maka setiap bulannya akan mulai memakan korban jiwa. Yang dimana korbannya tersebut bisa merupakan siswa di kelasnya ataupun bisa menimpa ke keluarganya juga. Oleh karena itu, Misaki memutuskan sebaiknya dia tidak datang lagi ke sekolah itu. Namun saat Sasaki ingin menanyakan alasannya, tiba-tiba saja boneka di belakangnya terjatuh. Dan seketika itu juga, Misaki menghilang dari hadapannya. Keesokan harinya, Sasaki kembali bersekolah. Namun, semua teman-temannya menunjukkan sikap yang aneh. Mereka terlihat sangat ketakutan kepada Sasaki. Akhirnya pada saat jam istirahat siang, Sasaki menemui Izumi dan Teshigawa untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di kelasnya. Namun Izumi mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari tindakan pencegahan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menceritakan situasi tersebut kepada Sasaki. Namun saat mereka sedang berdebat tentang hal tersebut, tiba-tiba handphone Sasaki berbunyi. Rupanya, itu adalah telepon dari Mizuno, yang terdengar cukup panik ketika membahas tentang Misaki. 昨日話してくれたメイちゃん、美咲メイっていう女の子ね。本当にいるの？その子。はい。近くにいる？確かにいる？今は？ Rupanya Mizuno sangat khawatir karena adiknya sangat marah ketika dirinya bertanya tentang Misaki Mei. Adiknya pun mengatakan bahwa tidak ada siswa di kelasnya yang memiliki nama tersebut. Namun ketika Mizuno melanjutkan pembahasan tentang Misaki, tiba-tiba saja sinyal telepon mereka terganggu. Dan tidak lama setelahnya, lift yang ditumpangi oleh Mizuno pun terjatuh.
Sasaki pun segera menghampiri rumah sakit tersebut dan baru menyadari bahwa Mizuno telah meninggal dalam kecelakaan lift yang terjatuh. Besoknya, karena Mizuno adalah kakak dari salah satu murid di kelas 3, berita duka itu pun diumumkan di kelasnya. Namun pada peristiwa kali ini, Izumi sepertinya mulai yakin bahwa kutukan di kelasnya itu benar-benar sudah dimulai sebagai akibat dari tindakan seseorang. Karena Sasaki sangat penasaran dengan misteri kutukan tersebut, akhirnya dia mendatangi perpustakaan untuk mencari petunjuk dari buku tahunan di sekolahnya itu. Namun yang dia temukan malah foto kelulusan ibunya. Dan rupanya, guru Chibiki mengenal Ritsuko yang merupakan ibunya Sasaki. Dan dia pun sempat mendengar kabar bahwa Ritsuko sudah meninggal. Akhirnya Sasaki pun menceritakan bahwa ibunya meninggal saat melahirkan dirinya di 15 tahun yang lalu. Setelah dari perpustakaan, Sasaki pun kembali ke kelasnya. Tapi anehnya, tidak ada satu orang pun di kelas tersebut. Namun perlengkapan sekolah mereka masih tersusun rapi di lemari kelas. Dan tidak lama setelahnya, guru wali kelas pun datang menghampiri Sasaki dan memintanya untuk segera pulang. Namun saat Sasaki menanyakan alasannya, guru tersebut menolak untuk menjelaskannya. Malah dia memberikan peringatan kepada Sasaki. くれぐれもクラスの決め事には必ず従うようにしてください。よろしいですね。 Saat waktunya pulang sekolah, rupanya Sasaki sengaja menunggu teman-temannya untuk mengajaknya pulang bersama-sama. Dan saat di perjalanan, Sasaki menanyakan kepada mereka kemana teman-temannya pergi di saat jam pelajaran terakhir. Dan akhirnya, Mochizuki pun menjelaskan bahwa mereka mengadakan rapat dengan tanpa melibatkan Sasaki. Namun sayangnya, Mochizuki tidak bisa memberitahu isi dari rapatnya tersebut. Tapi dia berpesan agar Sasaki bisa memaklumi keputusan di rapat tersebut demi keselamatan mereka semua. Mendengar penjelasannya itu, Sasaki pun sedikit kecewa karena terlalu banyak hal yang ditutupi darinya sehingga membuatnya semakin bingung. Namun, Takabayashi sebenarnya tidak setuju dengan keputusan rapat tersebut karena dia merasa kasihan kepada Sasaki dengan perlakuan yang tidak adil kepadanya. Oleh karena itu, Takabayashi pun memantapkan diri untuk menjawab segala hal yang ingin Sasaki tanyakan. Namun saat Mochizuki berusaha mencegah tindakan nekat Takabayashi, Sasaki terlanjur menanyakan hal yang membuatnya penasaran selama ini. じゃあ美咲メイって子はいるの？高林くん、高林くん。 Besoknya, sekolah pun kembali berduka dengan berita meninggalnya Takabayashi akibat dari sakit jantungnya yang dideritanya selama ini. Namun, situasi di kelasnya kini menjadi semakin aneh karena tidak ada satu orang pun di sana yang mau menanggapi Sasaki. Bahkan saat di jam pelajaran pun, Sasaki mencoba menarik perhatian di kelasnya, namun tidak ada satupun dari mereka yang berusaha menanggapinya. Namun saat akan pulang sekolah, tanpa sengaja Sasaki menemukan kertas yang diselipkan di mejanya, yang ternyata adalah sebuah pesan yang ditujukan kepadanya. Akhirnya, Sasaki pun langsung pergi ke toko boneka untuk bertemu dengan Misaki. Dia pun segera menunjukkan pesan yang ditulis oleh Mochizuki, termasuk satu kertas lagi yang isinya adalah daftar siswa di kelas 3 tersebut. Dan Sasaki pun menceritakan tentang sikap para murid di kelasnya yang mulai mengabaikan dirinya. Akhirnya Misaki pun menjelaskan bahwa mereka sedang menganggap Sasaki tidak pernah ada, seperti yang mereka lakukan kepada dirinya. Namun setelah mendengar penjelasannya itu, beban pikiran Sasaki justru mulai menghilang, karena akhirnya dia mengetahui bahwa Misaki bukanlah hantu. 美咲メイはいると分かったから。 Rupanya, toko boneka tersebut adalah bagian dari rumahnya Misaki. Dan di balik boneka tempat Misaki menampakkan diri, ternyata terdapat sebuah lift untuk menuju rumahnya di lantai atas. 気づいてた？ Akhirnya, mereka bisa saling mengobrol seperti layaknya teman biasa. Namun Sasaki masih penasaran kenapa kelasnya harus melakukan hal seperti itu. Dan Misaki pun akhirnya menjelaskan tentang awal mulanya terjadi kutukan di kelas 3. Pada 25 tahun yang lalu, tepatnya setelah 1 tahun kelulusan angkatan Misaki, terjadi sesuatu yang aneh pada kelas 3 tersebut. Saat memasuki bulan Mei, jumlah murid di kelasnya tiba-tiba kelebihan 1 orang. Sehingga kelas tersebut kekurangan 1 bangku untuk murid di kelasnya. Para guru pun mencoba memeriksa daftar murid kelas 3, namun mereka tidak menemukan kesalahan terkait jumlah murid di kelasnya tersebut. Sampai akhirnya, mereka menganggap kejadian itu hanyalah kesalahan data, sehingga mereka pun menambahkan 1 bangku lagi agar jumlahnya mencukupi. Namun semenjak adanya penambahan 1 orang tersebut, selalu saja ada yang meninggal di antara mereka di setiap bulannya. Dan kejadian itu pun terus terjadi di angkatan berikutnya di setiap tahunnya. Mereka pun mulai mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan dimulainya kutukan itu. Hingga akhirnya, mereka mendapatkan kesimpulan bahwa murid tambahan tersebut adalah seseorang yang telah meninggal
meninggal akibat dari kutukan itu juga. Namun anehnya, mereka tidak bisa menebak siapa murid tambahannya itu. Karena sepertinya, ingatan para murid dan guru di kelas 3 seolah telah diubah. Dan murid tambahannya itu pun sepertinya tidak menyadari bahwa dirinya sudah meninggal. Sehingga, mereka saling berinteraksi seolah tidak ada keanehan apa-apa. Namun pada 10 tahun yang lalu, mereka menemukan cara untuk mencegah dimulainya kutukan tersebut. Mereka mengakalinya dengan menghapus satu murid di kelasnya dan dianggap tidak pernah ada. Sehingga saat murid tambahan itu muncul, jumlah penghuni di kelasnya seolah menjadi tidak berlebih. Dan tindakan pencegahannya itu berlangsung turun-temurun sampai dengan sekarang ini. Tanpa terasa, akhirnya mereka mengobrol sampai malam. Bahkan Sasaki sempat bertemu dengan ibunya Misaki yang baru saja selesai bekerja. Namun di sini Sasaki merasa sepertinya hubungan Misaki dengan ibunya tidak sedang baik-baik saja. Akhirnya Sasaki pun pamit pulang dan Misaki ikut menemaninya. Dan saat di perjalanan pulang, Misaki menceritakan bahwa pernah ada suatu kejadian yang membuat hubungan dengan ibunya menjadi sedikit menjauh. Namun saat Sasaki menceritakan tentang keluarganya juga, di sini Misaki baru mengetahui bahwa ibunya Sasaki sudah meninggal. Dan akhirnya, Misaki pun menceritakan tentang kejadian yang hampir membuatnya meninggal juga. Saat usianya masih 4 tahun, Misaki hampir meninggal akibat penyakit tumor di mata kirinya. Namun beruntungnya, tumornya itu berhasil dioperasi. Namun Misaki harus kehilangan mata kirinya itu. Dan karena ibunya tidak ingin menggunakan mata palsu dari rumah sakit, akhirnya dia membuatkan mata boneka untuk Misaki. 隠さなくてもいいのに。美咲、その目綺麗だと思うけどな。 Besoknya, mereka berdua kembali bersekolah. Namun kali ini suasananya sudah berbeda. Karena Misaki akhirnya bisa merasakan memiliki teman di kelasnya. Sehari-harinya pun mereka selalu menghabiskan waktunya berdua. Tanpa terbebani bahwa mereka sedang dikucilkan oleh para murid di kelasnya. Pada suatu kesempatan, mereka menghabiskan waktunya di perpustakaan. Dan Sasaki pun menunjukkan foto ibunya yang saat itu menjadi murid di sana. Namun yang menjadi perhatian Misaki malah tertuju kepada guru wali kelasnya. Yang ternyata, guru tersebut adalah guru Chibiki yang saat ini menjadi penjaga perpustakaan. Akhirnya Sasaki pun mengerti kenapa guru Chibiki bisa kenal dengan ibunya tersebut. Namun Sasaki ingin memastikan apakah guru Chibiki bakal aman jika berbicara dengan Sasaki dan Misaki. Akhirnya, guru Chibiki pun menjelaskan bahwa dia sudah tidak berkaitan lagi dengan kelas 3 dan saat ini dirinya hanya menjabat sebagai penjaga perpustakaan sehingga bisa dipastikan bahwa dirinya akan aman dari bahaya kutukan tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Sasaki pun penasaran tentang siapa saja yang bisa terancam oleh kutukan tersebut. Guru Chibiki pun kembali menjelaskan bahwa orang-orang yang terancam oleh kutukan tersebut adalah para murid dan guru di kelas 3, termasuk juga dengan keluarganya sampai dengan 2 tingkat di atasnya. Dan mereka semua harus sedang berada di Omiyama. Sasaki pun akhirnya menyimpulkan bahwa orang yang pergi keluar dari Omiyama berarti dapat dipastikan bahwa dia akan selamat dari kutukan tersebut. Namun, guru Chibiki sempat menemukan kasus yang aneh yang terjadi pada 2 tahun lalu di angkatan tahun 96. Saat itu, orang yang ditunjuk sebagai murid yang tidak ada tiba-tiba menjadi depresi. Dia tidak mau melakukan peran itu lagi karena membuatnya seperti orang mati. Namun semenjak ada kejadian itu, kutukan itu pun akhirnya dimulai dan banyak orang yang mulai meninggal akibat dari kutukan tersebut. Dan karena kejadian itu, guru Chibiki sempat memeriksa semua daftar murid yang ada di kelas tersebut. Dan sepertinya dia pernah melihat nama seseorang yang berasal dari angkatan 93. Namun saat dia mencoba mencarinya di daftar murid angkatan 93, guru Chibiki tidak menemukan nama yang dicurigai tersebut. Sehingga dia menganggap kalau dia hanya salah mengingat saja. Namun ketika angkatan 96 itu akhirnya lulus, nama yang sempat dia curigai itu tiba-tiba hilang dari daftar murid. Namun yang anehnya, nama itu kembali muncul di daftar angkatan 93. Saat ini, guru Chibiki sangat kasihan dengan guru Mikami. Karena ini adalah kedua kalinya dia menjadi wali kelas di kelas 3. Setelah sebelumnya, dia menjadi wali kelas di angkatan 96 tersebut. Saat Sasaki sudah di rumah, dia kembali menanyakan kasus ibunya kepada Reiko. Apakah ibunya itu meninggal sebagai akibat dari kutukan tersebut? Tapi Reiko tidak bisa menjawabnya. Karena dia sama sekali tidak bisa mengingat kejadian yang menimpa kakaknya itu. Namun yang Reiko tahu, kutukan itu seharusnya sudah menghilang saat dia masih bersekolah di sana. Sasaki yang mendengar itu pun tampak terkejut karena baru mengetahui bahwa kutukan tersebut ternyata bisa dihilangkan. Namun sayangnya, Reiko tidak bisa mengingat sepenuhnya. Yang dia ingat bahwa kutukan itu menghilang saat kelasnya sedang melakukan kegiatan piknik di bulan Agustus. Keesokan harinya, mereka kembali dengan rutinitasnya di sekolah. Namun kali ini, ada yang aneh dengan guru wali kelasnya. Dia mengucapkan kata-kata seperti orang yang sangat depresi. Dan saat guru tersebut sampai di kelasnya, tiba-tiba dia meminta maaf kepada seluruh muridnya karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi situasi di kelasnya tersebut. Namun yang lebih mengejutkan lagi, guru itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda tajam dan langsung mengakhiri dirinya sendiri.
Mendengar adanya keributan di kelas 3, para guru pun segera mengamankan situasi di kelas tersebut. Namun setelah adanya kejadian itu, para murid tiba-tiba terlihat sangat marah ketika melihat Sasaki dan Misaki. Dan karena kutukannya sudah dipastikan berjalan, akhirnya peran Sasaki dan Misaki pun dibatalkan. Namun Izumi memperingatkan karena ada kemungkinan para murid tersebut akan menyalahkan mereka berdua terkait dengan dimulainya kutukan tersebut. Akhirnya, mereka berdua pun kembali ke perpustakaan untuk menanyakan kepada guru Chibiki tentang kutukan yang tiba-tiba berhenti di 15 tahun yang lalu. Guru Chibiki pun langsung mengeluarkan daftar murid di kelas tersebut dan menunjukkan bahwa benar tidak ditemukan lagi kasus meninggal semenjak bulan Agustus setelah mereka menjalani kegiatan piknik kelasnya. Setelah para guru menelusuri kegiatan apa saja yang mereka lakukan, ternyata mereka hanya berdoa di sebuah kuil yang berada di puncak gunung tersebut. Namun setiap kutukan itu dimulai pada angkatan-angkatan berikutnya, para murid pun melakukan hal yang sama dengan cara berdoa di kuil tersebut. Namun yang terjadi, kutukan itu masih terus berjalan sampai hari kelulusan mereka, sehingga para guru pun menjadi tidak yakin bahwa dengan berdoa di kuil tersebut akan dapat menghentikan kutukan di kelas 3. お参りとは関係なく別に何かがあったという可能性も無論否定できない。 Beberapa hari setelahnya, guru Mikami mengumumkan tentang kegiatan piknik kelasnya yang akan diselenggarakan di akhir liburan musim panas mereka. Guru Mikami pun sangat berharap agar semua muridnya dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan harapan agar kutukan di kelasnya bisa berhenti. Besoknya saat memasuki liburan musim panas, Teshigawa menelpon Sasaki untuk mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Rupanya, mereka menemukan seorang narasumber yang bisa menghentikan kutukan kelas 3 tersebut. Akhirnya Sasaki pun menghampiri kafe itu dan bertemu dengan Izumi yang sudah lebih dulu datang ke sana. Sambil menunggu Teshigawa dan Mochizuki, Sasaki menceritakan tentang mimpi buruknya yang dialami beberapa hari ini. 死者は誰？死者は誰？死者はあなた。僕 Dan karena mimpinya itu, Sasaki sempat berpikir jangan-jangan dialah orang tambahan tersebut. Karena mungkin saja Sasaki sebenarnya tidak pernah dilahirkan, karena ibunya yang meninggal saat mencoba melahirkan dirinya. Namun, Izumi malah mentertawakan Sasaki yang sedang kebingungan tersebut. Izumi pun kembali mengajak Sasaki untuk bersalaman dan sambil menjelaskan bahwa ada mitos yang mengatakan bahwa tangan dari orang tambahan tersebut akan terasa sangat dingin. Dan oleh karena itu, Izumi sangat yakin bahwa Sasaki bukanlah orang tambahan yang sedang mereka cari. Namun Izumi kembali mengatakan bahwa dia semakin yakin kalau dirinya pernah bertemu dengan Sasaki sebelumnya. Tapi entah mengapa, Izumi tidak bisa mengingat kapan hal itu pernah terjadi. Tidak lama setelahnya, Teshigawa dan Mochizuki pun akhirnya datang. Dan mereka pun langsung menceritakan tentang kakaknya Mochizuki yang bertemu dengan seseorang yang pernah menghentikan kutukan di kelas 3. Rupanya, kakaknya Mochizuki adalah pelayan di kafe tersebut, yang juga seorang alumni dari SMP Omiyama. Dia pun menceritakan saat itu ada pengunjung yang datang ke kafenya yang melantur tentang kutukan di SMP Omiyama. Namun orang itu mengatakan bahwa dia pernah menghentikan kutukan di kelasnya dan sudah meninggalkan sebuah petunjuk untuk diwariskan kepada murid kelas 3 di angkatan berikutnya. Karena informasi tersebut dirasa cukup penting, kakaknya Mochizuki pun menanyakan nama dari orang tersebut. Tapi sayangnya, dia tidak tahu di mana orang itu tinggal. Namun, Sasaki teringat kembali dengan perkataan Reiko, sehingga ada kemungkinan bahwa Reiko mengenal seorang alumni yang bernama Matsunaga tersebut. Setelah dari pertemuan itu, Sasaki pun kembali mengunjungi rumah Misaki dan mengajaknya untuk ikut menyelidiki seorang alumni yang bernama Matsunaga itu. Namun sayangnya, Misaki tidak bisa ikut dengan mereka karena dia berencana pergi bersama orang tuanya untuk menghabiskan liburan musim panas di villa keluarganya yang berada di luar kota. Namun sebelum Sasaki pulang, dia menceritakan lagi tentang mimpi buruknya kepada Misaki. Meskipun Izumi sudah cukup menenangkannya, tetapi Sasaki masih meragukan jawabannya tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Sasaki, Misaki pun langsung mengajaknya ke ruangan di belakang untuk membuktikan keraguannya itu. Dan saat Sasaki mengikutinya, dia terkejut melihat Misaki yang sudah melepas penutup di mata kirinya. Namun, dengan sangat yakin Misaki mengatakan bahwa Sasaki bukanlah orang tambahan tersebut. 榊原くんは死者じゃないから。 Setelah tiba di rumah, Sasaki langsung menanyakan kepada Reiko tentang seseorang yang bernama Matsunaga. Dan ternyata, Reiko kenal cukup dekat dengannya, karena mereka berada dalam satu klub yang sama di sekolahnya. Reiko pun langsung coba menghubunginya untuk mencari informasi tentang menghentikan kutukan tersebut. Namun rupanya, Matsunaga tidak tinggal lagi di Omiyama. Orang tuanya mengatakan bahwa Matsunaga selama ini tinggal di tempat kerjanya, di sebuah hotel wisata yang berada di luar kota. Dan akhirnya, keesokan harinya mereka pun melakukan perjalanan keluar kota untuk menemui Matsunaga.
Matsunaga. Namun saat mereka tiba di hotel tersebut, Matsunaga kebetulan sedang ditugaskan keluar, sehingga mereka pun harus menunggunya hingga dia kembali. Karena mereka sudah jauh-jauh keluar kota, mereka pun memutuskan untuk bermain di pantai sampai Matsunaga kembali. Keputusan ini pun didukung oleh Takako karena menurutnya mereka tidak akan kena kutukan selama berada di luar kota Yomiyama. Dan saat mereka tiba di pantai, Sasaki seperti melihat seseorang yang dikenalnya. Dan saat dia menghampirinya, ternyata orang itu adalah Misaki yang kebetulan sedang berlibur di sana. 榊原君 Akhirnya, mereka semua pun bermain bersama-sama untuk melepas semua beban pikiran dari kutukan yang menghantui mereka selama di Omiyama. Namun hanya satu orang saja yang tidak ikut bermain, yaitu Nakao yang sedang sakit karena mabuk kendaraan. Setelah cukup lama menghabisi waktu di pantai, akhirnya Matsunaga pun datang dan langsung menghampiri Reiko. Mereka pun saling mengenang saat masih menjadi murid SMP, termasuk mengenang teman-temannya yang meninggal akibat kutukan tersebut. Tidak lama setelahnya, Sasaki dan teman-temannya pun datang menghampirinya. Izumi pun langsung menanyakan bagaimana Matsunaga menghentikan kutukan tersebut di 15 tahun yang lalu. Namun rupanya, Matsunaga juga tidak bisa mengingat bagaimana dia menghentikannya. Bahkan, mereka berdua pun tidak ingat kegiatan apa saja yang mereka lakukan saat piknik tersebut. Sasaki pun kemudian menanyakan tentang petunjuk yang Matsunaga tinggalkan untuk murid di kelas 3. Tapi lagi-lagi, Matsunaga tidak ingat di mana dia meninggalkan petunjuknya itu. Namun saat Matsunaga berusaha keras untuk mengingat kembali tentang petunjuknya itu, tiba-tiba saja angin yang sangat kencang berembus di antara mereka, hingga menerbangkan bola voli yang mereka bawa. Namun anehnya, Nanao yang saat itu sedang sakit tiba-tiba menawarkan diri untuk mengambilnya. Teman-temannya pun menyuruh Nanao untuk merelakan saja bola yang sudah hanyut tersebut. Namun anehnya, tidak lama setelahnya tubuh Nanao pun tiba-tiba berhenti bergerak. Teman-temannya yang khawatir langsung menyusulnya untuk segera menyelamatkannya. Namun tidak lama setelahnya, ada motorbot yang lewat tepat di atasnya Nanao sehingga menewaskannya. Semua orang pun sangat terkejut karena tidak menyangka kutukan itu akan mengejar mereka yang saat ini sedang berada di luar kota. Namun tanpa disangka, setelah melihat kejadian itu, Matsunaga tiba-tiba mengingat di mana petunjuk tersebut dia tinggalkan. 俺が残したのに教室に Beberapa hari setelahnya sehabis menghadiri pemakaman Nanao, Guru Chibiki menceritakan tentang hasil autopsi Nanao kepada Sasaki dan Misaki. Dia menceritakan bahwa Nanao sebenarnya bukan meninggal karena tertabrak perahu, melainkan karena terkena geger otak yang lumayan parah. Polisi yang menyelidikinya menceritakan bahwa sebelum Nanao pergi, ibunya sempat mendengar suara orang terjatuh dari arah tangga. Namun sebelum ibunya memeriksanya, Nanao ternyata sudah pergi dari rumahnya. Akhirnya polisi menduga bahwa kepala Nanao terbentur saat dia jatuh dari tangga tersebut. Namun karena tidak langsung diperiksakan ke rumah sakit, geger otaknya itu jadi semakin parah. Oleh karena itu, Guru Chibiki menyimpulkan bahwa kematian Nanao disebabkan karena kecelakaan saat dia masih berada di kota Yomiyama. Besoknya, Sasaki mengajak Teshigawa dan Mochizuki untuk bertemu. Dia pun baru menceritakan apa yang sudah dia dengar dari Matsunaga tentang petunjuk yang dia tinggalkan di kelasnya. Namun, mereka memilih untuk tidak memberitahukan temannya yang lain sebelum memastikan bahwa lokasi yang mereka tuju benar-benar sudah aman. Keesokan harinya, mereka pun janjian bertemu di gedung lama, di saat semua muridnya sudah pulang dari sekolah. Namun tanpa sengaja, mereka malah bertemu dengan Misaki yang sedang melukis sendirian di klub kesenian. Akhirnya, mereka terpaksa menceritakan semuanya kepada Misaki, hingga Misaki pun memaksa ikut untuk bantu mencari petunjuk tersebut. Mereka pun mulai memasuki area kelas yang sudah disegel oleh pihak sekolah, dan saat memasuki kelas 3 di gedung lama, kondisinya sudah sangat berbahaya dan berantakan. Bahkan sesekali, ada kejadian yang tidak terduga yang membahayakan nyawa mereka. Meski begitu, mereka tetap berusaha untuk mencari petunjuknya tersebut. Setelah cukup lama mencarinya, hanya tersisa satu lemari lagi yang belum sempat mereka sentuh. Dan saat Sasaki memeriksanya, dia menemukan sebuah benda yang ditempelkan di dalam lemari tersebut. Rupanya, pada benda tersebut terdapat sebuah pesan yang ditunjukkan kepada seluruh angkatan di kelas 3. Setelah membaca pesannya itu, mereka semakin yakin bahwa ini adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh Matsunaga. Mereka pun langsung menuju ruang siaran untuk mendengarkan petunjuk di kaset tersebut. Di dalam rekamannya, Matsunaga menceritakan kegiatan kelasnya saat sedang melakukan piknik. Di hari pertama kedatangannya, mereka langsung mengunjungi kuil kuno yang berada di atas gunung. Setelah membersihkan kuil tersebut, mereka pun langsung berdoa untuk keselamatan mereka. Namun, usaha yang mereka lakukan itu ternyata tidak berguna. Saat mereka mulai meninggalkan kuil tersebut, langit yang asalnya cerah tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Para murid yang ketakutan langsung menuruni gunung tersebut untuk kembali ke penginapan. Namun, beberapa
beberapa musibah kecelakaan pun akhirnya mulai terjadi. Ada murid yang meninggal akibat tersambar petir, dan ada juga yang meninggal akibat terjatuh ke dalam jurang. Dan saat Matsunaga berhasil menuruni gunung tersebut, rupanya ada suatu kejadian yang dia tutupi dari teman-temannya. Tapi karena kejadian itulah yang menyebabkan kutukannya tiba-tiba berhenti. Namun saat mereka akan mendengarkan penjelasan dari kejadian itu, tiba-tiba terdengar petugas patroli sekolah yang sedang memeriksa seluruh ruangan kelas. Karena semua murid seharusnya sudah tidak berada di sekolah, akhirnya mereka pun sibuk mencari tempat untuk bersembunyi. Namun setelah petugas itu pergi, mereka baru menyadari bahwa pita kaset tersebut telah tersangkut hingga terputus. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan informasi apa-apa dari rekaman tersebut sampai Mochizuki bisa memperbaikinya. とにかくやってみるよ。 Beberapa hari setelahnya, akhirnya mereka melaksanakan kegiatan piknik kelas. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menikmati kegiatan piknik tersebut. Teshigawa pun berusaha memecah suasana dengan berfoto bersama untuk kenang-kenangan di kelasnya. Akhirnya, mereka pun tiba di penginapan yang cukup mewah. Sasaki dan teman-temannya pun langsung berkumpul kembali untuk melanjutkan mendengar rekaman dari Matsunaga. Setelah dia berhasil menuruni gunung, ada kejadian yang membuatnya berkelahi dengan teman sekelasnya. Namun tanpa sengaja, temannya itu terjatuh dan meninggal karena terbentur akar pohon. Matsunaga yang panik pun segera berlari meninggalkannya dan langsung kembali ke penginapan. Keesokan harinya, polisi datang untuk mengevakuasi para korban yang meninggal karena kecelakaan tersebut. Namun anehnya, polisi hanya melaporkan 2 orang korban saja, yaitu temannya yang tersambar petir dan yang terjatuh ke dalam jurang. Karena penasaran, Matsunaga pun kembali ke dalam hutan untuk memeriksa temannya yang sempat berkelahi dengan dirinya. Namun ternyata, tubuh temannya itu sudah menghilang di tempat kejadian. Bahkan, di lokasi tersebut tidak terdapat bekas noda merah dari orang yang terluka. Matsunaga pun kembali ke penginapan dan menanyakan tentang temannya itu. Namun yang anehnya, teman sekelasnya malah terlihat bingung karena mereka tidak mengenal seseorang yang sedang dicari oleh Matsunaga tersebut. Pada 2 minggu setelahnya, Matsunaga masih teringat jelas dengan murid yang sempat berkelahi dengan dirinya. Di saat teman sekelasnya tidak pernah tahu bahwa murid tersebut pernah ada. Namun setelah kejadian itu, tidak ada lagi musibah yang menimpa murid di kelasnya. Seolah-olah kutukan itu telah berhenti. Akhirnya, Matsunaga pun menyadari bahwa dia telah berhasil menemukan orang tambahan di kelasnya. Dia pun langsung membuat sebuah rekaman sebagai petunjuk untuk menghentikan kutukan di kelas 3. Di dalam rekamannya itu, Matsunaga menyimpulkan bahwa untuk menghentikan kutukan tersebut, maka orang tambahan itu harus dikembalikan ke kematiannya. この事実をどうやったら最悪を止められるかを伝えようと思って。いいか、死者を死に返せ。死者を死に返すんだ。それが始まってしまった最悪を止める方法だ。 Setelah mendengar rekaman itu, mereka semua malah jadi termenung. Selain karena mereka tidak tahu bagaimana menemukan orang tambahan tersebut, mereka pun tidak punya keberanian untuk menghabisi teman sekelasnya sendiri. Pada malam harinya, mereka semua berkumpul untuk makan malam. Namun, sebuah musibah pun akhirnya terjadi. Ada salah satu murid yang tiba-tiba saja penyakit asmanya kambuh. Dan secara kebetulan, obat asma yang selalu dia bawa ternyata sudah habis. Dan yang anehnya, saat mereka akan menghubungi ambulans, semua telepon di penginapan itu tiba-tiba mati dan tidak mendapatkan sinyal. Sehingga Guru Chibiki pun berinisiatif untuk langsung mengantarkan murid tersebut ke rumah sakit. Karena adanya kejadian itu, Guru Mikami langsung menyuruh para muridnya untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Namun Misaki langsung menghampiri Sasaki karena ingin segera memastikan sesuatu. Rupanya, Misaki sempat meminta Sasaki untuk membawa foto kelas ibunya saat menjadi murid di SMP Omiyama. Sasaki pun segera menunjukkan foto-foto itu dan Misaki pun langsung mengamatinya dengan menggunakan mata kirinya. Dan benar saja, Misaki melihat sesuatu yang aneh pada salah satu murid di foto kelas ibunya Sasaki. Misaki pun menjelaskan bahwa mata kirinya itu bisa melihat seseorang yang sudah dekat dengan kematiannya. Setelah melihat-lihat koleksi foto lainnya, Misaki merasa kalau ibunya Sasaki dan Reiko terlihat seperti saudara kembar. Misaki pun jadi teringat dengan saudara kembarnya yang bernama Misaki Fujioka. Misaki pun menceritakan bahwa ibunya yang bernama Kirika sebenarnya adalah tantenya. Dan Kirika memiliki saudara kembar yang kebetulan melahirkan anak kembar juga, yaitu Misaki Mei dan Misaki Fujioka. Namun, ibu kandungnya itu rupanya sedang mengalami masalah keuangan, sehingga salah satu anaknya diberikan kepada Kirika yang pada saat itu sangat menginginkan seorang anak. Namun saat Misaki sudah beranjak dewasa, dia tidak sengaja mendengar kisah itu dari neneknya. Dan karena rahasianya itu terbongkar, emosi Kirika pun mulai tidak stabil. Dan semenjak saat itu, hubungan Misaki dan Kirika menjadi sedikit menjauh. Tapi akhirnya, sesekali Misaki bisa bertemu dengan saudara kembarnya itu. Bahkan di saat terakhir mereka bertemu, saudaranya itu sempat datang ke rumah Misaki dan sempat meminta sebuah boneka kepadanya. Namun
Namun di hari itu, Misaki tiba-tiba melihat aura kematian di tubuh saudaranya itu. Dan pada sore harinya, saat Misaki mengantarkan saudaranya pulang, tiba-tiba saja saudaranya itu terjatuh. Dan pada malam harinya, saudara kembarnya itu akhirnya meninggal akibat dari penyakit kanker yang dideritanya selama ini. Saat Misaki pertama kali bertemu dengan Sasaki, saat itu Misaki datang untuk mengantarkan boneka yang diminta oleh saudara kembarnya tersebut. Dan terkait dengan situasi sekarang ini, Misaki baru pertama kali melihat bentuk aura dari seseorang yang sudah meninggal. Hingga Misaki pun akhirnya mengetahui siapa orang tambahan yang memiliki aura yang sama seperti yang ada di foto kelas ibunya Sasaki. Namun saat Misaki akan menyebutkan nama orang tersebut, tiba-tiba Teshigawa datang ke kamarnya dengan wajah yang sangat ketakutan. Teshigawa mengatakan bahwa Kazami sempat berperilaku aneh sehingga akhirnya membuat mereka berkelahi. Namun tanpa disengaja, Kazami terjatuh dari lantai 2 dan tubuhnya tidak bergerak lagi. つかみ合いになって外のベランダに出て気がついたらそこからあいつ地面に倒れて動かなくて頭から血も出てて Mereka pun segera turun ke lantai bawah untuk memeriksa kondisi Kazami. Namun, Sasaki malah mendengar suara yang aneh dari dalam ruang makan. Namun, saat Sasaki akan memeriksanya, dia malah menemukan temannya yang terluka akibat tusukan benda tajam. Temannya itu pun mengatakan bahwa pemilik penginapan telah meninggal di dalam ruangan tersebut. Mendengar itu, Sasaki pun segera memeriksa ruangan makan tersebut. Yang ternyata, ruangan itu sudah terbakar, yang di dalamnya ada seorang pemilik penginapan yang telah meninggal dunia. Sasaki pun langsung berlari ke temannya yang terluka untuk segera menyelamatkan. Rupanya, keributan itu terdengar oleh Izumi dan juga Teshigawa dan Misaki. Sasaki pun menjelaskan situasi yang dia lihat dan meminta mereka untuk menyalakan alarm kebakaran. Namun rupanya, alarm kebakarannya tidak berfungsi, sehingga mereka harus memperingatkan teman-temannya satu persatu. Namun tiba-tiba, mereka mendengar suara teriakan Takako dari arah kamarnya. Mereka pun segera berlari untuk memeriksanya, namun mereka sangat terkejut ketika melihat banyak noda merah di depan kamarnya Takako. Mereka pun langsung memeriksa ke dalam kamarnya, namun mereka tidak menemukan Takako. Tidak lama setelahnya, Sasaki pun bertemu dengan Mochizuki. Dia pun mengatakan bahwa Kazami datang menghampirinya sambil menodongkan benda tajam ke arahnya. Mereka pun segera memeriksa kamar Mochizuki, namun Kazami sudah tidak ada di kamar itu lagi. Namun, rekaman yang berisikan kesaksian Matsunaga ternyata sudah hilang dari kamar tersebut. Meski banyak sekali kejadian yang dialami, Sasaki memprioritaskan untuk mengevakuasi teman-temannya dari bahaya kebakaran. Akhirnya mereka pun membagi tugasnya untuk mengevakuasi semua teman-temannya. Namun saat Teshigawa akan menghampiri kamar guru Mikami, mereka malah melihat sang pemilik penginapan yang sedang memegang senjata tajam. Tiba-tiba suara teriakan mereka terdengar oleh grup Sasaki yang berada di lantai 2. Namun saat mereka akan memeriksa kondisi kedua temannya, Tatako yang sudah penuh dengan noda merah tiba-tiba muncul dari arah tangga sambil memegang senjata tajam. Dengan kondisi mental yang sudah tidak stabil, Takako pun langsung mengarahkan senjatanya ke arah Misaki. Namun dengan cepat, Sasaki langsung mencegahnya dan merebut senjatanya tersebut. Karena dia sudah tidak bisa melawan lagi, akhirnya Tatako pun pergi meninggalkan mereka semua. Izumi pun menjelaskan bahwa Tatako sudah lama mencurigai Misaki. Namun saat Sasaki menanyakan alasannya, Izumi malah pergi untuk menghentikan Tatako. Namun tidak lama setelahnya, terdengar suara Tatako dari pengeras suara di penginapan tersebut. Rupanya, Tatako memutar rekaman dari Matsunaga tentang cara untuk menghentikan kutukan di kelasnya. Selain itu, Tatako juga menceritakan teman semasa kecilnya yang bernama Misaki. Dia menjelaskan bahwa Misaki yang dia kenal mata kirinya tidak buta. Oleh karena itu, Takako pun menyimpulkan bahwa orang tambahan di kelasnya adalah Misaki Mei. 今の美咲メイは偽物ですですから殺せ! Setelah adanya pengumuman tersebut, para murid pun mulai keluar dari kamarnya. Karena mereka sudah terpengaruh dengan omongan Takako, mereka pun mulai kehilangan akalnya juga. Akhirnya, guru Mikami pun datang untuk mencegah perbuatan mereka. Namun sayangnya, dirinya malah terkena pukulan saat berusaha melindungi Misaki. Karena situasinya sudah tidak terkendali, mereka pun pergi menyelamatkan diri dari kejaran para murid tersebut. Akhirnya, mereka menemukan lokasi yang cukup aman. Namun, tiba-tiba saja terjadi ledakan dari dapur yang kebakaran, sehingga menghancurkan sebagian gedung tempat mereka berlindung. Namun sialnya, Takako berhasil menemukan mereka, dan langsung menyerang Misaki seperti orang yang sudah gila.
Rupanya, Izumi datang karena mendengar adanya keributan. Namun, Izumi sangat terkejut ketika melihat teman semasa kecilnya telah meninggal. Karena Misaki kebetulan berada di dekat Takako, Izumi pun menduga bahwa Misaki lah yang telah melakukannya. Karena musibah ini terjadi terus-terusan, akhirnya Misaki pun memutuskan untuk menghilangkan orang tambahan tersebut dengan tangannya sendiri. Misaki! Rupanya, guru Chibiki kembali karena mendengar suara ledakan dari arah penginapan. Dia pun segera mengevakuasi para siswanya, termasuk menyelamatkan Sasaki dari gedung yang terbakar. Namun, Sasaki tidak melihat Misaki dan Izumi di antara mereka, sehingga Sasaki pun akhirnya kembali memasuki gedung tersebut untuk mencari mereka berdua. Namun tanpa disangka, mereka berdua ternyata sedang berkelahi. Dia pun segera menyelamatkan Misaki dan mencoba untuk menghentikan perkelahian mereka. Tapi sayangnya, Izumi yang sudah termakan emosi malah berniat untuk menghabisi mereka berdua. Namun tiba-tiba ada petir yang cukup besar menyambar ke gedung tersebut. Akibat dari kejadian itu, Izumi terluka parah karena terkena pecahan kaca. Namun saat kondisinya mulai melemah, Izumi akhirnya bisa mengingat bahwa di 1,5 tahun yang lalu mereka sudah pernah bertemu dan berkenalan. どこか痛いの？違うの。大事な人が死んじゃったから。そうなんだ。じゃあ僕と同じだね。 Tidak lama setelah menceritakan kenangannya itu, Izumi pun akhirnya meninggal. Namun tanpa disadari, Misaki rupanya sudah pergi dari sana. Sasaki pun terus mencoba menghubunginya untuk memeriksa keadaan Misaki. Namun saat Misaki mengangkat teleponnya, dia mengatakan bahwa orang tambahan tersebut sudah dia temukan di halaman belakang. Tapi, Misaki melarang Sasaki untuk menghampirinya karena takut Sasaki akan menyesal setelah mengetahui siapa orang tersebut. Namun Sasaki tidak memperdulikannya dan malah menyusulnya ke halaman belakang. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan Misaki yang sudah memegang senjata tajam. Dan tidak lama setelahnya, ada seseorang yang muncul dari balik reruntuhan pohon yang tumbang. Sasaki pun sangat terkejut setelah dia mengetahui bahwa orang tambahan itu adalah tantenya sendiri, yaitu Guru Mikami. まさか嘘だ。本当に？じゃあ読み北での心構えその4は講師学校ではあくまでも私は副担任の三上先生なんだからね。いい？ Misaki pun berusaha meyakinkan Sasaki bahwa di sekolahnya tidak ada satupun guru yang menjabat sebagai wakil dari wali kelas. Setelah Misaki menyadari bahwa Reiko adalah orang tambahan tersebut, Misaki tiba-tiba teringat dengan kejadian di 1,5 tahun yang lalu. Saat itu Misaki menyaksikan sendiri ketika Guru Mikami diserang oleh orang yang tidak dikenal sehingga membuatnya meninggal dunia. Setelah mendengar penjelasannya itu, Sasaki pun akhirnya tersadar bahwa dia pernah datang ke Yomiyama untuk menghadiri pemakaman Reiko. 葬式はもう観念してほしいな。かわいそうにな、律子も玲子もな。 Akhirnya, Sasaki pun mengambil senjata yang dipegang oleh Misaki agar dia bisa mengantarkan keluarganya ke tempat peristirahatannya kembali. さよなら。玲子さん。 Beberapa hari setelahnya, Misaki dan Sasaki mendatangi makam Guru Mikami. Tidak lama setelahnya, Guru Chibiki pun datang untuk memberikan penghormatan kepada Guru Mikami juga. Guru Chibiki pun mengatakan bahwa di catatan murid angkatan 96, Guru Mikami adalah salah satu korban yang meninggal saat menjadi wali kelasnya. Di saat perjalanan pulang, Misaki pun akhirnya menjelaskan bahwa dia sudah cukup lama mengetahui Reiko adalah orang tambahan tersebut. Namun Misaki tidak berani memberitahukannya karena orang tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan Sasaki. Sambil melihat foto kenang-kenangan mereka, hanya mereka berdua sajalah yang bisa mengingat Guru Mikami. Bahkan Mochizuki pun tidak bisa mengingat siapa orang yang berada di sebelahnya saat itu. Meski begitu, mereka berdua bersyukur karena kutukannya sudah berakhir. Berakhir sudah cerita anime ini ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Dan jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan cerita anime seru lainnya.